Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Oke, pada pertemuan kali ini, dalam video ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Apa sih keistimewaan dari Khulafaur Rasyidin itu? Mari kita bahas satu persatu. Di antara Khulafaur Rasyidin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Kita akan bahas satu persatu mulai jejak pemerintahannya Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Oke, Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama, khalifah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan di kota Makkah, persisnya 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar itu lebih muda 2 tahun dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Lah, beliau adalah termasuk as-sabiqun al-awwalin, orang yang pertama kali masuk Islam. Ketika masuk Islam, beliau tidak tanggung-tanggung, seluruh harta beliau itu disumbangkan kepada Rasulullah SAW untuk perjuangan agama Islam. Itulah keunggulan dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau diberi gelar As-Siddiq. Kenapa diberi gelar As-Siddiq? Karena beliau adalah orang yang mengakui Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW tanpa ada alasan apapun. Beliau ketika mendengar kabar itu, beliau langsung percaya bahwasanya yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, yaitu ketika kejadian Nabi Muhammad di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat. Oleh karena itu beliau diberi gelar As-Siddiq atau yang benar. Dalam masa pemerintahan beliau juga diuji dengan beberapa masalah. Tidak beberapa, tapi banyak masalah. Di antaranya banyaknya orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari agama Islam. Yang kedua yaitu beliau juga diuji dengan banyaknya orang yang mengaku sebagai nabi. Dan pada masa itu orang-orang juga enggan membayar zakatnya. Jadi beliau memecahkan banyak masalah dalam masa pemerintahannya. Oke. Khalifah yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum kita membahas jauh tentang Umar bin Khattab, beliau sebenarnya adalah seorang mu'alaf. Dulunya adalah seorang kafir yang ditakuti oleh semua orang-orang kafir Quraisy. Sebelum masuk Islam beliau adalah musuh Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah beliau mengakui bahwasanya agama Islam itu benar, beliau setelah Abu Bakar dipercaya untuk menjadi khalifah yang kedua. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Beliau dilahirkan di Mekah. Beliau dari keturunan orang-orang yang bisa dikatakan darah biru atau orang-orang yang derajatnya tinggi. Sebelum masuk Islam beliau ditakuti oleh orang-orang kafir, tapi setelah masuk Islam beliau dikasihi, beliau disayangi oleh orang-orang Islam, dan begitu juga masih disegani oleh orang-orang kafir. Sehingga beliau mendapatkan julukan singa padang pasir karena tidak tanggung-tanggung. Yang beliau yang ditakuti dari beliau adalah orang-orang kafir juga
takut kepada beliau, segan kepada beliau, orang-orang Islam juga segan kepada beliau. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab juga diberi gelar Al-Faruq, artinya adalah pembeda. Dalam artian kali ini beliau diberi gelar Al-Faruq karena bisa membedakan antara yang benar, antara kebenaran dan kebatilan di dalam semua aspek kehidupan beliau. Nah, maka dari itu beliau diberi julukan oleh Nabi Muhammad oleh orang-orang pada masa itu Al-Faruq, yaitu pembeda. Dalam masa pemerintahan beliau dikenal sangat perhatian kepada masyarakat-masyarakatnya. Yang pertama, berkeliling ke rumah-rumah warga ketika malam hari. Beliau memeriksa apakah rakyatnya ketika itu dalam kecukupan atau kekurangan. Salah satu yang ditemukan beliau ketika berkeliling adalah ada seorang janda tua yang kelaparan. Setelah mendengarkan rintian dari janda itu, beliau langsung kembali ke rumahnya membawa makanan, dan tidak tanggung-tanggung beliau sendiri yang menyuapi janda tua itu sampai janda itu kenyang. Jadi seorang presiden menyuapi rakyatnya dengan kasih sayang. Itulah seorang Umar bin Khattab. Meskipun beliau keras, tapi di hatinya sangatlah lembut kepada semua rakyatnya. Oke, yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Beliau adalah khalifah yang paling kaya raya, pebisnis tapi dermawan. Kedermawanannya beliau diantaranya beliau pernah membeli sumur pada waktu itu seharga 200.000 dirham. Dan yang kedua, beliau menyumbangkan 1.000 ekor unta, 70 ekor kuda, dan 1.000 dirham uangnya untuk kepentingan perang Tabuk. Dan yang ketiga, beliau mengirimkan ribuan karung gandum yang dikirimkan kepada orang-orang pada masa waktu itu yang menderita kekeringan. Itulah kedermawanannya beliau. Beliau adalah salah satu khalifah yang paling beruntung di antara khalifah-khalifah yang lainnya. Karena apa? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Yang pertama adalah Ummu Kulsum dan yang kedua adalah Ruqayyah. Karena ini beliau diberi gelar Dzunurain atau yang memiliki dua cahaya. Oke, yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau nama lengkapnya adalah Haidar bin Abi Thalib. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad SAW, orang anak kecil pertama yang masuk Islam. Ketika remaja beliau diasuh langsung, diajari langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak heran ketika beliau dewasa, beliau menjadi cerdas, sabar, dan berani karena didikan Rasulullah SAW langsung. Nah, ketika beliau menjadi pemimpin atau khalifah yang keempat, beliau terkenal dengan kecerdasannya, terkenal dengan kasih sayangnya kepada rakyat-rakyatnya. Beliau juga dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad yaitu Sayyidah Fatimah. Dan ketika memimpin beliau menjadi pemimpin yang cerdas, berani, dan sabar. Sampai-sampai pada waktu itu, pada sebelum Nabi Muhammad wafat, Rasulullah SAW pernah berkata, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha." Saya Nabi Muhammad itu adalah gudangnya ilmu, sedangkan pintunya, gerbangnya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dalam masa pemerintahannya dia memecahkan banyak masalah. Yang pertama,
memperbaiki infrastruktur atau bangunan-bangunan pada masa waktu itu. Dan yang kedua adalah mengembangkan ilmu bahasa dalam tujuan untuk mempermudah masyarakat atau rakyat dalam mempelajari ilmu Al-Quran dan hadis. Oke, kesimpulannya pada video kali ini adalah yang pertama, Abu Bakar itu terkenal dengan kebijakan dan ketegasannya. Umar bin Khattab terkenal dengan keberanian dan kelembutan hatinya, dan Utsman bin Affan terkenal dengan kedermawanannya, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib terkenal dengan kecerdasannya. Oke, cukup sekian video dari kita. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.